Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah hari ini semangat semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan doa bersama-sama. Ya, semoga dengan adanya doa tersebut kita bisa mendapatkan kemudahan dalam menyerap ilmu pada kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, kita awali dengan basmalah saja agar lebih singkat. Ya, kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Nah, hari ini Ibu punya materi, ya. Kita akan membahas tentang Pancasila. Ya. Ada yang sudah hafal 5 sila dari Pancasila? Coba angkat tangan. Saya, Bu. Ya, coba sebutkan, Mbak. Pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ya, jadi Pancasila itu punya 5 sila ya. Nah, jadi nanti kita akan membahas salah satu dari sila Pancasila, gitu ya. Dan kita akan membedah, gitu ya, salah satu kegiatan yang biasanya kita lakukan di kehidupan sehari-hari, yang dia itu termasuk dalam salah satu dari penerapan atau perwujudan dari nilai sila dari Pancasila tersebut. Ya. Oke, Ibu punya pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke sana ya. Nah, ada yang pernah nggak mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan rumah kira-kira? Ya, apapun itu, entah itu misalkan bersih-bersih bersama-sama di hari Minggu, atau mungkin bersih-bersih masjid dan lain sebagainya. Coba, ada yang pernah nggak? Atau mungkin di sekolah ya, nggak hanya di lingkungan gitu, atau mungkin di rumah. Boleh, siapa yang bisa angkat tangan? Coba yang sudah pernah. Saya pernah, Bu. Saya pernah melakukan kerja bakti di lingkungan, bersih-bersih masjid bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Nah, kamu pernah ya melaksanakan itu ya? Ya, jadi Ibu mau tanya nih, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan gotong royong tersebut atau kerja bakti tersebut, kerja bersama-sama tersebut? Saat itu saya merasakan senang karena kita melakukannya dengan bersama-sama. Jadi pekerjaan itu lebih cepat selesai, Bu. Kemudian nggak capek. Ya, benar sekali. Ya, jadi pekerjaan jadi lebih mudah ya. Ya, pekerjaan jadi lebih cepat terselesaikan. Ya. Jadi hari ini kita akan memahami tentang bagaimana pentingnya gotong royong atau kerja bakti itu tadi itu termasuk dalam kegiatan gotong royong ya, atau saling bantu membantu. Nah, dan ternyata gotong royong itu ya termasuk dari wujud dari pengamalan nilai Pancasila ya. Oke. Ya, kita akan bahas lagi ya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, Ibu ini punya salah satu gambar ya. Coba teman-teman nanti identifikasi ya. Ibu punya gambar kayak gini ya. Nah, oke, kelihatan ya semuanya ya. Gambarnya seperti ini ya. Oke. Dari gambar tersebut ya, coba ada yang tahu nggak apa yang dilakukan orang-orang di gambar tersebut kira-kira? Ya, ada yang bisa? Coba angkat tangan. Itu lagi kerja bakti, Bu. Ya, betul sekali, sedang melakukan kerja bakti. Nah, oke, Ibu pengen tanya nih, apakah menurut kalian ya kegiatan tersebut itu mencerminkan nilai dari salah satu sila Pancasila? Ya, Bu. Coba, kenapa kok dia termasuk dalam cerminan dari nilai sila dari Pancasila tadi? Kenapa? Nah, di situ mereka lagi kerja bakti untuk membersihkan sawah bersama-sama, Bu, dan saling bantu-membantu. Ya, tepat sekali. Ya, jadi ya, gotong royong itu merupakan salah satu ya dari bentuk kegiatan ya, yang di dalamnya itu
termasuk dalam yang mengamalkan nilai Pancasila. Ya, coba ada yang tahu sila keberapa kira-kira? Sila ketiga, Bu, Persatuan Indonesia, karena itu dilakukan bareng-bareng, jadi bersatu. Betul sekali. Sila ketiga. Apa bunyinya sila ketiga? Ya, Persatuan Indonesia. Ya, jadi bersatu ya. Oke. Nah, oke. Misalkan nih, ya, Ibu punya salah satu contoh kasus juga ya. Misalkan nih, kalian menemukan gitu, atau ketemu sama temen dari sekelas kalian itu, gitu ya, atau ya kita nggak kenal lah ya. Dia punya bawaan yang sangat banyak sekali, misalnya dia bawa buku ya, sangat banyak sekali, kayak bertumpuk-tumpuk kayak gitu. Nah, kemudian ketika kamu lihat itu, kamu apa yang kamu rasakan? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, saya bakal bantuin dia, Bu, soalnya kasihan dia bawanya berat, banyak. Oke, kamu akan membantunya ya. Kenapa? Kalau kamu harus membantu dia, kenapa? Kira-kira? Ya soalnya saya peduli, Bu, sama dia, karena kalau misalkan dia ngerjain bareng-bareng, kita bantu dia untuk bawa buku tadi, nanti jadi ringan bawanya. Tepat sekali ya. Jadi ya, sikap peduli itu namanya peduli ya. Sikap peduli ya, kerjasama, kemudian saling bantu membantu atau gotong royong tadi ya, itu merupakan ya penerapan dari nilai moral Pancasila, yaitu sila ketiga. Dan nilai moral tersebut itu harus kita terapkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, dan itu karena itu perbuatan yang sangat bagus gitu ya, sangat terpuji. Nah, sekarang ya Ibu pengen kalian coba berpikir lebih dalam ya. Nah, sekarang coba sebutkan contoh dari kegiatan gotong royong yang mungkin pernah kalian lakukan gitu ya, atau yang mungkin kalian tahu ya kegiatan gotong royong apa yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah contohnya ya. Coba ada yang bisa nggak? Contohnya piket bersih kelas-kelas bersama, Bu. Terus habis itu kalau di pelajaran kita tuh kerja kelompok. Terus kalau nggak gitu kita bantu-bantu teman yang kesulitan atau pas dia lagi sakit dan lain sebagainya. Oke, benar sekali. Nah, jadi dari kegiatan-kegiatan yang tadi disebut oleh teman kalian tadi ya, nah dengan kegiatan gotong royong tadi ya, pekerjaan itu ternyata justru akan lebih mudah, akan lebih ringan dilakukan ya. Ibaratnya kita bawa buku yang banyak, kalau hanya dilakukan sendiri pasti akan susah gitu ya, akan berat. Dan ternyata persatuan dari beberapa orang yang banyak bersatu tadi ya, itu akan mewujudkan sesuatu yang akan lebih kuat gitu ya, dan akan mempermudah pekerjaan. Oke anak-anak, kira-kira ada yang tahu nggak apa manfaat dari gotong royong yang udah kita pelajarin tadi? Kira-kira ada yang tahu nggak? Di gotong royong itu ini, Bu, bisa mempererat tali persatuan. Kemudian dia juga bisa meringankan pekerjaan yang pertamanya dilakukan kalau sendiri itu berat, kalau dilakukan bareng-bareng jadi ringan. Terus bisa menumbuhkan rasa peduli di dalam diri kita juga. Oke, jadi anak-anak, mulai hari ini gitu ya, Ibu harapkan kita semua ya, termasuk Ibu juga, bisa membiasakan sikap gotong royong ya, yang sudah kita pelajari ini adalah sikap gotong royong ya, di rumah gitu ya, di sekolah, di lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada, kita harus menanamkan sikap kepedulian tadi dan gotong royong ya, karena itu yang akan mempermudah kita, dan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Betul. Oke, untuk mengetahui seberapa paham pengetahuan kalian dari pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, Ibu punya beberapa pertanyaan yang nanti kita akan lakukan tanya jawab secara lisan saja ya. Baik, Bu. Pertanyaan pertama ya, apa yang dimaksud dengan gotong royong dan dia termasuk dalam sila keberapa? Gotong royong itu adalah kegiatan yang dimana kita itu bekerja sama, Bu, di dalamnya untuk mencapai sebuah tujuan yang bersama, yaitu misalkan kayak kerja bakti tadi, kita bisa meringankan pekerjaan, terus memudahkan kita untuk melaksanakan sesuatu seperti itu. Dan gotong royong itu dia termasuk dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, sebutkan 2 contoh gotong royong yang kamu lakukan di sekolah. Yang
contoh gotong royong yang bisa saya lakukan di sekolah itu contohnya seperti piket ya, yang kita lakukan secara bersama-sama untuk membersihkan kelas, dan bisa juga di dalam pembelajaran itu kita mengerjakan tugas kelompok. Nah, yang ketiga, apa manfaat dari gotong royong bagi masyarakat? Manfaatnya itu banyak Bu. Jadi salah satunya itu bisa mempererat persatuan kita, terus kemudian bisa meringankan pekerjaan yang awalnya dikerjakan sendiri, jadi terus bareng-bareng dikerjain jadi lebih mudah, terus kemudian menumbuhkan rasa kepedulian di dalam diri kita. Oke, hebat sekali. Jawaban-jawaban yang kamu berikan semuanya benar ya, karena memang kita sudah ulas, berarti dari ketiga jawaban itu menunjukkan bahwasanya kamu sudah paham tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Oke, itu saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini ya. Kapan-kapan kita bahas lebih dalam lagi tentang sila-sila Pancasila yang lainnya. Oke, semoga bermanfaat ilmunya ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi